memperkenalkan salah satu alat pelindung diri untuk melindungi pernapasan kita, ya. Ini biasa disebut dengan respirator cartridge, ya. Respirator cartridge nanti kita bahas. Ini menjadi bahan untuk rekan-rekan bisa belajar melihat peralatan, salah satunya adalah untuk melindungi pernapasan kita, ya. Ini jadi ada respirator yang nanti ada isinya cartridge, ya. Oke, dari sisi build quality, ya. Jadi ini bukan review, tetapi ini sebatas memberikan informasi terkait peralatan yang dibutuhkan ketika kita bekerja. Oke. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Ada 2 cartridge di sini. Cartridge pertama, cartridge yang kedua, nanti kita bongkar dulu. Jadi ada juga yang menggunakan 1 cartridge, ya. Jadi ini kebetulan yang kita punya atau yang kita berikan informasinya adalah yang menggunakan 2 cartridge, ya. Jadi kalau kita beli pada saat pertama kali beli, ya sudah ada 2 cartridge-nya, ya. Nanti kita juga bahas cartridge-nya jenis yang mana, ya. Kita buka dulu, ya. Oke. Jadi secara isinya, ya, isinya seperti ini. Jadi ini ada untuk ringnya dari busa, ya. Jadi ada ringnya, terus di sini juga ada membran valve, ya. Apa namanya ini? Membran lah, seperti pelapis, ya. Nanti kita bahas dari dalam. Ini ada membrannya. Kemudian di sini juga sama ada ringnya. Kemudian di sini juga ada membrannya, ya. Oke. Di sini ada untuk pengencang, ya. Karena ini diletakkan di ini untuk bagian hidung, ya, yang di atas. Ini bagian hidung. Ini untuk bagian mulut, ya. Oke, ini bagian hidung, ini bagian mulut. Nah, ketika kita bernapas, ya, maka membran ini akan tertarik, ya. Karena ini posisinya di dalam, ya. Membran ini coba kita lihat, ya. Nah, membran ini posisinya ada di dalam, sehingga ketika udara itu kita tarik, maka membran ini akan terbuka, ya. Nah, bisa terbuka seperti ini. Jadi udara bisa masuk. Tetapi membran yang di depan ini posisinya akan tertutup, ya. Posisi sini akan tertutup, ini tertarik, ya. Ini bisa ditarik, ya. Nah, ini bisa tertarik. Jadi ketika kita menghirup udara, maka ini terbuka. Ini terbuka, kelihatan, ya. Ini terbuka. Nah, yang di tengah ini pasti akan tertutup karena posisinya akan tertarik. Ini posisi pada saat kita bernapas. Sama, yang kanan juga sama, ya. Ini berlubang, ya. Nah, ini berlubang. Nah, ini kelihatan tangannya, ya. Nah, ini. Jadi pada saat nanti bernapas kan ini terbuka. Nah, ketika nanti kita mengeluarkan nafas, maka kedua membran ini nanti ketutup, nih. Yang ini nanti ketutup. Dia akan tertekan udara, maka dia akan tertutup, tetapi yang terbuka adalah yang di bawah. Jadi ini bisa turun, ya. Karena ini kan ada lubangnya, nih. Jadi ini fungsinya untuk bisa terbuka, ya. Pada saat kita membuang napas, ini akan terbuka karena terdorong. Tetapi kalau kita narik, ini tertutup karena tertarik, maka dia tertutup. Ini yang terbuka, ya. Jadi ini bentuknya, ya, seperti ini. Ada juga yang satu, ya. Bentuknya yang satu itu ada juga. Oke. Jadi ini ada covernya 2, ini sudah, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini untuk hidung, kemudian untuk mulut, ya. Untuk mulut. Pastikan bahwa setiap selesai mengerjakan pekerjaan, ya, maksudnya ini selalu dibersihkan, ya. Ini selalu dibersihkan karena ini kan pasti akan ada kotoran, ya. Artinya mungkin dari hasil pernapasan atau karbon dioksida, ya, nanti dibersihkan dengan mungkin tisu basah atau kain kering, ya. Ini pastikan untuk selalu higienis karena ini juga bisa dicuci, ya. Dicuci untuk dikeringkan juga bisa. Oke. Tadi yang kedua adalah cartridge, ya. Ini sama
cartridge-nya ya, tapi ada perbedaan. Ini saya ambilkan dari apa namanya? Untuk bahan-bahan peraga dari punyanya PPI. Ini ada RC ya 201. Kemudian ada juga RC ya untuk 206. Nih. 206. Kelihatan ya. Ini RC 206. Dan RC 201. Ada juga ini untuk RC 203 ya. Nah, ini RC 202 ya. Jadi bentuknya sama ya, kuning gitu. Bentuknya sama. Ya, ukuran juga sama, kalau ditumpuk ya sama aja ya. Sama aja ya. Oke. Bentuknya sama, warnanya sama ya, tapi kalau dari berat juga akan berbeda ya. Yang pertama pasti fungsinya juga akan beda-beda. Oke, ini ada saya urutkan, ini ada RC01. Kemudian ini mana 02-nya ini? Ini ada 02 ya. Ini sama ya. RC02, ini ada RC03. Ini ada RC06 ya. Jadi ada yang kita miliki hanya ini ya. RC201, 202, 203, 206 ya. Oke, kita bahas yang pertama. Ini ada ini ya. Oke. Ini yang paling ringan ya. Yang paling ringan ini RC201 sudah disebutkan ya ini. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, ini kelihatannya. Nah, das cartridge for nuisance toxic dust foam, kemudian metallic foam of low toxicity ya. Nah, ini untuk low toxicity. Nih. Warning, do not use in highly toxic atmosphere. Jadi nggak boleh dipakai untuk udara yang punya tingkat gas yang beracunnya tinggi, atau di mana or where maybe a deficiency of oxygen. Jadi ini nggak boleh dipakai ketika nanti kandungan oksigennya di tempat kerjanya menurun ya. Nah, ini ada 201 ya. Oke. Berikutnya ada RC202 ya. Ada RC202, ini untuk gas cartridge untuk spray painting atau organic vapor of low toxicity. Jadi kalau mau ngecat teman-teman yang painting, biasanya untuk yang dibeli ini RC202 ya. Ini 202 nih. 202 sama ya. Nanti di sini ada petunjuknya. This side to face. Oh, berarti ini yang nanti masuk ke jadi ini yang di luar. Oke, ini yang 202. Berikutnya ada tipe yang 203 ya. Ini juga sama, gas cartridge for spray painting atau organic vapor of low toxicity ya. Warning, do not use in highly toxic atmosphere or where there may be a deficiency of oxygen. Ini juga sama 203. Sama ya 203, 202. Nah, ini sekian. Painting nih. Udah painting. Terus berikutnya adalah 206 ya. Nah, ini gas cartridge for acid gas ya. Ini untuk acid gas. Kemudian inorganic vapor of low toxicity ya. Toxicity, kebalik-balik saya nanti ya. Kemudian sama ya, tidak boleh pada area atmosfer yang defisiensi atau banyak gas beracun. Ini nggak boleh. Ketika ada gas beracun,
nggak boleh pakai ini ya. Nah, oke, ini hanya untuk menyaring. Intinya adalah ini untuk menyaring partikel-partikel yang ukurannya besar ya, atau juga foam ya, atau debu ya. Jadi ada setidaknya yang untuk diketahui ada 3 jenis ya untuk 201. Ini untuk debu saja. Kemudian ini ada untuk ketika orang painting ya, painting ataupun untuk gas-gas yang asid ya. Jadi ini ya. Nah, bagaimana cara pasangnya? Kita ambil saja yang 202. 202 untuk spray painting, saya ambil 2, yang sisanya saya simpan dulu. Nah, gimana cara pasangnya? Yang pertama pasti ini harus dibersihkan dulu ya. Pasti bersihkan dulu, nih, bersihkan dulu nih, bersihkan. Mungkin pakai ya harus bawa lap lah, bawa lap atau bawa tisu ya. Oke, kita pastikan ini masih baru. Mungkin biasanya nanti diberikan kalau teman-teman HSC biasanya nanti diberikan tanggal ya, tanggal berapa pertama kali dipakai, karena tergantung nanti penggunaan ya. Nanti bisa kelihatan di sini nih. Bisa kelihatan di sini nanti ada plak atau enggak. Kalau sudah ngeplak di sini pasti sudah nggak bisa dipakai ya. Buat bernapas saja sudah sulit karena ini ngeplak ya. Ini pasang di sini karena sudah ada tulisannya this side, ini tulisannya this side for this side to face. Jadi bagian ini menghadap ke wajah. Masukkan di sini. Masukkan satu, kasih cover. Semudah itu aja ya. Nah, oke, sama ini juga masukkan, sudah dibersihkan, masukkan. Nah, ini masuk ya. Nah, oke. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi seperti mainan ini. Nah, ini sudah bisa dipakai ya. Bisa dipakai. Ini namanya respirator ya. Tinggal jadi nggak boleh buat ganti-gantian ya. Kalaupun buat gantian ya boleh. Hanya saja harus dipastikan ya, ini bersih, dibersihkan dulu, dipastikan dulu. Jadi tidak malah tertukar penyakit pernapasan ya. Nah ini, jadi ini adalah salah satu bentuk respirator ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan ada gambarannya ya. Jadi bisa dipakai. Nanti kalau pemilihan, apakah 2 cartridge atau 1 cartridge, kembali lagi pada pertimbangan ya. Ini kan karena barangkali kalau untuk 2 cartridge, kalau sekali habis ya mungkin langsung 2 gitu. Tapi untuk pertimbangan-pertimbangan lain nanti bisa dilihat situasi dan kondisi atau hasil dari identifikasi bahannya seperti apa. Baik, itu saja. Ini untuk APD, alat pelindung diri untuk bagian pernapasan. Terima kasih ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.